Beliau ini dulu menggunakan ilmu pelet fluidil ini untuk melet noni-noni Belanda pada masa penjajahan. Kita cari tahu nih, pelet ini tuh medianya pakai air mani pria katanya. Pelet apapun itu, mau pelet yang jalur halus, mau pelet jalur keras, mau pelet birahi, semua dasarnya itu unsurnya hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu tentang pelet, yaitu pelet sakral serang titik sensual. Bagi sobat-sobat kumis yang mau tahu bagaimana ilmu pelet yang dari Banten nih asalnya, silakan disimak podcast ini. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Reman Sancang. Ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ki? Ini udah kedua kalinya nih main ke Kumis. Alhamdulillah, betah saya. Lagi sibuk apa nih ke Jakarta main? Apa lagi ada pasien atau gimana? Enggak, emang kebetulan datang khusus untuk di acara Kumis ini untuk mengedukasi spiritual teman-teman Kumis malam ini. Tapi kalau boleh tahu kegiatannya Ki Reman itu hariannya apa sih? Hariannya ya sekarang fokus di konsultasi spiritual, praktek, juga termasuk pengobatan gitu, juga konsultasi asmara dan lain-lainnya banyak sih. Kalau nggak salah juga kan waktu Ki Reman terakhir kesini itu kan bawa buku ya? The Master Pelet. The Master Pelet. Sudah launching Ki atau gimana? Sudah, alhamdulillah, dan itu ya alhamdulillah banyak peminatnya juga, banyak pembacanya, ya alhamdulillah sih. Viral berarti Ki ya? Ya viral setelah di kupas mistis ini, wah luar biasa. Tapi boleh diceritain sedikit nggak sih mungkin sinopsis atau garis besarnya tuh buku yang Ki Reman terbitkan tuh kayak gimana sih? Iya, jadi kitab The Master Pelet itu membahas tentang satu ya pelet ilmiah yang memang terjadi secara fenomena di masyarakat, juga membahas dari sisi energi dan spiritual kuno Nusantara gitu. Lebih ke arah situ ya? Iya. Tapi di situ ada teknik-tekniknya berarti? Ada. Jadi walaupun di situ dijelaskan tentang pelet ilmiah, pelet-pelet yang memang nggak disadari oleh masyarakat gitu, juga di situ diajarkan tentang teknik pelet secara energi, secara mantra untuk memikat seseorang secara spiritual. Oke. Nah, sobat kumis di rumah yang tertarik pengen punya buku ini gimana Ki? Ada maksudnya? Ada, masih ada stok itu, pemesanan langsung via WA gitu. Oh, via WA. Via WA, jadi nanti akan dipaketkan atau datang langsung ke Padepokan bisa. Kan kalau bisa dibilang juga Ki Reman ini kan salah satu pakar spiritual yang meluncurkan sebuah buku gitu ya. Nah, saya cuma pengen tahu nih komentar-komentar dari sesama pakar spiritual ini ada nggak sih yang agak miring gitu? Ya intinya ada beberapa gitu. Ada yang berkata kebanyakan teori gitu kan. Pelet mah pelet aja udah, tinggal puasa, wirid, ngamalin udah gitu. Karena kan memang beberapa praktisi supranatural itu ada yang memang seperti itu doang gitu. Ya memang secara prakteknya memang seperti itu doang. Ngamal, wirid, puasa, udah gitu. Tetapi saya bilang gitu kan, kalau orang zaman dulu belajar hal spiritual itu bisa dengan seperti itu. Tapi orang-orang sekarang itu nggak bisa. Karena kenapa? Orang-orang sekarang itu lebih cerdas dan kritis. Mereka itu harus tahu teori-teori mendasarnya. Makanya saya susun sampai 500 halaman. Gak kebayang itu apa gitu kan, isinya apa aja gitu. Bukan cuma sekedar amalan-amalan peletnya doang kayak semar, jaran goyang, setan kober, enggak seperti itu gitu. Tapi benar-benar pondasi dasarnya teori dari awalnya gitu. Tapi Ki Reman sendiri kebanyakan di dalam buku itu mendapat sebuah literasi untuk menjadikan itu buku dari mana Ki kalau boleh tahu? Pengalaman pribadi. Oh, berarti memang bisa dibuktikan ya? Iya, artinya gini, makanya kan ada istilah guru terhebat itu adalah pengalaman pribadi gitu kan. Makanya saya menciptakan buku itu
satu dari pengalaman pribadi, kedua dari literasi para guru-guru yang memang sudah guru spiritual yang memang memahami hal-hal dari sisi metafisika modernnya gitu. Oh, saya jadi penasaran nih. Maksudnya Kirman ini kan meluncurkan sebuah buku yang sebenarnya itu kan rahasia dapur paranormal ya, Betul, mungkin ya. betul. Ini apakah dengan buku itu sobat-sobatku masih di rumah bisa menjadi master of pellet gitu? Bisa, karena memang kitab The Master Pellet itu saya ciptakan agar seseorang itu bisa membantu di masyarakat untuk masalah perpeletan ya. Dari mulai benar-benar awam, nggak ngerti, nggak dari nol lah, nggak ngerti sama sekali itu sampai bisa membantu orang-orang di masyarakat. Karena bagaimanapun zaman sekarang itu menurut saya ya, hal-hal yang seperti ini khususnya pelet atau pengasihan itu masih banyak dibutuhkan di masyarakat. Karena banyak ketidakadilan asmara di lapangan. Oke, jadi asal muasalnya seperti itu ya Kirman menciptakan buku ini gitu ya. Betul. Nah sama nih dengan yang mau kita bahas hari ini kan tentang pelet nih Ki. Ya. Tapi pelet kali ini agak berbeda karena mengikat nafsu sukma katanya. Betul. Boleh jelaskan pelet apa nih dan bagaimana sejarahnya gitu? Ya, jadi saya sedikit bahas tentang salah satu cabang ilmu pelet birahi. Banyak ya, banyak. Tapi yang akan saya kali ini saya bahas itu adalah pelet luh itil. Oke. Ya. Maaf mungkin bahasanya rada sensual nih ya, tapi memang ini bahasa Nusantaranya memang seperti itu. Dari sananya udah Dari seperti sananya itu. seperti Oke. itu. Tapi ini asal muasal dari mana Ki kalau boleh tahu? Jadi pelet luh itil ini untuk versi saya gitu memang berasal dari Banten Selatan ya, di daerah kampung saya di sana. Jadi pelet luh itil ini secara asal usul ini dipegang pertama kali oleh Kisanak Pancer Tua ya. Jadi sosok dukun kampung yang memang memegang keilmuan ini atau menciptakan keilmuan ini gitu. Dan dulu keilmuan dan pelet luh itil ini sebenarnya digunakan di jalur kebaikan gitu. Ada salah satu tokoh sakti bernama Ki Jaya Laksana ya, Ki Jaya Laksana itu salah satu muridnya Sunan Gunung Jati di era kerajaan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi beliau menggunakan pelet luh itil ini kepada para murid-muridnya, kepada para prajurit, juga kepada para pedagang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikat para istri mereka di rumah pada saat berdagang dan berperang gitu. Karena kenapa? Karena pada waktu itu saat para prajurit atau pedagang ingin berdagang atau berperang itu selalu muncul kekhawatiran tentang istrinya yang tidak mendapatkan biologis gitu. Khawatir seperti itu, khawatir karena hasrat biologis istrinya tidak tertahan, akhirnya mereka berpikir istrinya itu selingkuh gitu. Makanya dengan tujuan untuk mengikat hawa nafsu si istri sebenarnya tadinya itu. Asal muasalnya. Betul. Juga ada salah satu tokoh juga namanya Ki Sahid Gelis dari Cikesik. Ini rada frontal, tapi pahlawan, Kang. Jadi beliau ini dulu menggunakan ilmu pelet luh itil ini untuk melet noni-noni Belanda pada masa penjajahan. Untuk apa? Ya untuk supaya melindungi masyarakat gitu. Karena pada saat si noni-noni Belanda ini tunduk, takluk gitu kan. Ya mau kayak gimana mereka gitu kan. Nah itu jadi senjata mereka. Makanya dulu itu orang-orang memiliki ilmu ini, dukun-dukun memiliki ilmu ini itu sama Belanda itu bahasanya diburu karena memang mengerikan gitu loh. Sampai ibaratnya mungkin noni-noni Belanda mungkin istrinya ini itu kan istrinya menir atau siapa gitu kan. Itu kan kalau di pelet kan repot juga, dan itu fenomena yang terjadi pada zaman penjajahan dulu di pelet luh itil ini. Oke, jadi sejarahnya mungkin secara garis besar kayak gitu ya. Iya, positif. Tapi mohon maaf nih, menurut yang kita cari tahu nih, pelet ini tuh medianya pakai air mani pria katanya. Ya, jadi sebenarnya banyak ya, tetapi memang semakin kesini oleh para tokoh-tokoh dan dukun-dukun sakti itu digunakanlah media-media seperti media sperma laki-laki, gitu kan. Jadi sebuah energi yang memang sangat sensual pada laki-laki ya, ya memang cukup ekstrim sih kalau kata saya itu. Tapi berarti banyak medianya selain itu juga gitu ya?
Iya, tapi memang yang sering digunakan itu sperma laki-laki. Karena kenapa? Karena sperma laki-laki ini mempunyai 5 unsur kekuatan yang memang sangat kuat ya. Jadi di sperma laki-laki itu ada unsur tanah, api, angin, air, ether, niat spiritual. Jadi saat sperma ini satu menyatu dari kelima unsur tersebut dan diaktifkan dengan ritual dan mantra tertentu dan ditujukan ke salah satu target, maka si target itu akan bereaksi secara sensual. Oke. Tapi kalau bisa dibilang yang bisa menghasilkan ini kan cuma laki-laki, berarti memang ini untuk laki-laki ke perempuan atau bisa sebaliknya? Betul. Jadi untuk kasus pelet luitil ini biasanya difokuskan dari laki-laki ke perempuan. Nah, biasanya kalau yang perempuan ke laki-laki itu menggunakan pelet darah head gitu. Jadi ini penyeimbang, kalau laki-laki pakai pelet luitil, kalau yang perempuan itu pelet darah head. Gitu. Boleh dikasih tahu nggak Ki? Maksudnya caranya itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Cara dari pelet luitil itu yang pertama adalah kalau secara ritualnya itu pertama kita harus menggunakan media sperma si lelaki yang nantinya itu diolah, diritual, dipuasakan ya. Jadi bukan semena-mena sperma biasa terus kita ucek-ucek kita mukain gitu, enggak. Itu kayak gitu nggak akan ada reaksi apapun. Tetapi kita ritualin dulu dengan mantra tertentu, kita ritualin, kita wiridin dengan bahan-bahan sesaji dan lain-lainnya. Setelah itu barulah digunakan. Nah, untuk penggunaannya itu pertama dengan olesan ya, juga termasuk ke wajah, ke sini, juga itu dicampurkan ke media makanan atau minuman target gitu. Dan itu untuk kasus yang bisa bertemu langsung, jarak jauh bisa. Kalau jarak jauh itu kita menggunakan media foto gitu. Jadi maaf, sperma dia nih kita ramu gitu kan, ada beberapa bahan herbalnya juga di situ, terus kita ritualin, barulah nanti diikat dan kita kubur. Maka secara otomatis melalui jalur angin itu si target akan kena terpelet dan akan merasakan reaksi sensual yang tinggi nantinya. Oke. Tapi apa yang paling parah terjadi nih? Maksudnya ketika si target terkena pelet ini, apakah mimpi berfantasi intim atau seperti apa? Jadi untuk pelet luitil versi saya ini dia itu akan menyerang ketiga lapisan kan. Yang pertama lapisan alam sadar. Kalau udah kena di lapisan alam sadar, ini dia itu akan kepikiran, inget, kangen gitu. Jadi hal-hal lumrah seperti layaknya orang yang jatuh cinta. Setelah itu masuk ke lapisan kedua, itu lapisan alam bawah sadar gitu. Jadi kalau sudah masuk ke lapisan alam bawah sadar, nanti dia akan lebih sering maaf ya mungkin kasarnya sange lah gitu ya, sange. Terus akan lebih sering memikirkan target, jadi suka menggeliat nggak jelas gitu, suka birahi ya, birahi. Jadi pada saat inget target nih birahi, sering mimpi basah tuh, itu udah memasuki alam bawah sadarnya, udah nggak terkendali tentang dirinya sendiri tuh. Sampai ke akhirnya lapisan ketiga itu lapisan sukma. Nah, kalau sudah menembus lapisan sukma, orang ini akan terus menghubungi si target, si pelaku. Selalu mencari alasan yang intinya biar ketemu dengan si pelaku ini dengan cara apapun itu, Kang. Gitu. Saya bicara sedikit pengalaman ya. Pengalaman. Saya pernah menggunakan salah satu ilmu pelet ini dengan tujuan uji coba dulu itu. Dicoba karena pertama kali saya menguasai ilmu pelet ini, saya mau bantu seorang, saya sendiri belum nyobain kan gitu. Saya coba. Apa? Yang terjadi gimana? Yang terjadi itu adalah target ini ya, yang tadinya awalnya biasa, bahkan sempat lost contact dengan saya. Orangnya di Tiga Raksa ada. Dia tiba-tiba menghubungi saya dan terus melakukan, bukan melakukan tapi ngajak ketemu. Dia berusaha gitu kan, dengan mencari alasan. Kata saya itu mau ngapain ketemu gitu kan, saya udah punya istri dan lain-lain gitu kan. Tetapi dia ini terus aja gitu kan. Bahkan sampai mungkin dulu saya itu ya pernah ya, maksudnya kayak minjemin uang lah ke dia, yang mungkin nggak banyak lah, saya udah lupa gitu. Dia selalu nyari alasan apapun itu untuk ngajak ketemu saya. Dia bilangnya, gue mau bayar hutang gitu. Hutang apaan gitu kan. Padahal dulu tuh ya saya udah lupa lah, ibaratnya uang mungkin 100-200 lah gitu. Jadi nggak masuk akal gitu kan. Enggak, gue pokoknya mau bayar hutang. Ya udah, kalau emang lu mau bayar hutang,
transfer aja. Sekarang bisa transfer gitu. Enggak, gue harus ketemu sama lu. Nah, artinya gini, seseorang saat sudah kena pelet lu itil, pasti hasratnya itu selalu pengen ketemu. Dan dia itu, korban ini akan selalu berpikir bagaimana caranya untuk menemukan si pelaku dengan mencari-cari alasan. Itu kayak gitu, Kang. Oke. Tapi berisiko nggak buat si pasiennya ini menggunakan pelet ini ya? Ada persyaratannya nggak gitu maksudnya? Kalau tidak dilakukan dengan benar dan ahli oleh pakar spiritual, tentu beresiko, Kang. Karena kenapa? Kita sekarang berkaitan dengan sukma terdalam seseorang. Ya, maaf, kita sudah nyebut-nyebut ibaratnya alat vital wanita, yaitu itil, yang dimana artinya sudah tidak bisa bermain-main lagi dengan metode seperti ini gitu. Jadi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang mencelakakan atau untuk merusak rumah tangga orang lain tanpa alasan jelas, itu nanti bisa saja berefek fatal, Kang. Berbalik bisa gitu. Makanya ya harus hati-hati juga, termasuk si pasien juga termasuk praktisi yang benar-benar paham dan ahli, Kang. Berarti seperti apa gitu? Maksudnya lebih ke mana kalau bisa dijabarin amalan-amalan khususnya gitu seperti apa? Iya, jadi metode keilmuan seperti ini itu bisa layak digunakan oleh orang-orang yang memang ingin istrinya kembali, ingin istrinya terikat, atau ABG yang memang ingin mengikat perempuan ini secara maksimal dan ingin dijadikan istri gitu. Intinya keseriusan lah ya. Ya walaupun banyak oknum-oknum yang memang kadang menyalahgunakan keilmuan ini gitu kan untuk merabut istri orang lain ataupun dan lainnya gitu kan. Ada yang melet nundukin gitu kan buat maaf cuma morotin gitu. Karena gini Kang Oi, saat seseorang sudah terkena dari sisi sensualnya, logikanya itu udah nggak berjalan. Jadi apapun dia akan kasih dan apapun dia akan lakukan kalau sudah terkena pelet luitil ini. Karena apa? Mengandung unsur hasrat, Kang. Gitu kan. Mungkin kalau kangen ya orang kena pelet nih, peletnya cuman kangen kepikiran gitu kan. Ya bisa aja jarak jauh dia WA, mungkin lihat scroll media sosial kita gitu kan, nggak ngajak ketemu. Pelet biasa itu ya udah dengan sendirinya. Tapi kalau udah kena pelet luitil yang terkena biologisnya, ya kan nggak bisa apa disalurkan dengan cuma ngelihat media sosial dong atau ngechat, harus ketemu gitu. Nah itulah yang mendorong si korban ini secara alam bawah sadar untuk selalu ngajak ketemu si pelaku. Oke. Biasanya berapa lama Ki kalau prosesnya ini, kalau boleh tahu bereaksinya gitu? Ya, saya harus bicara jujur tentang hal ini ya. Semua itu tergantung dari si targetnya sendiri ya. Kalau si targetnya ini orang biasa, orang yang memang tidak ada pagar gaib, orang yang memang tidak berkecimpung, tidak bersyariat di sisi spiritual, itu bisa 1 atau 3 hari bisa kena gitu kan, bisa bahkan seminggu lah gitu. Tetapi kalau target ini orang-orang yang memang punya karir yang bagus, punya perusahaan atau punya jabatan di pemerintahan, biasanya orang-orang seperti ini punya benteng spiritual yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau seperti ini itu prosesnya bisa memakan 40 hari reaksinya setelah seminggu ritual itu. Tapi akhirnya nih saya kepo sama ritualnya nih seperti apa. Ada hal-hal khusus nggak atau yang aneh nih yang bisa dibilang kayak sesajen atau ritual apa gitu? Maksud saya apa berbeda dengan ritual pelet-pelet lainnya gitu? Ya intinya mah hampir sama dengan ritual pelet yang lain. Cuma yang membedakan di sini adalah menggunakan media yang memang nggak lumrah dengan pelet-pelet yang lain, yaitu sperma atau mani gitu. Yang dimana media dan sperma ini ya kita ritualkan secara khusus. Untuk metode ritualnya sama aja sebenarnya, sesaji gitu kan, tumbal hewan, ayam cemani atau kambing gitu kan, juga kita ritual di tertentu. Yang membedakan adalah sanad keilmuan, tawasul, juga mantra-mantra yang digunakan gitu, serta media yang digunakan, dan yang nantinya secara reaksinya pun akan berbeda dari pelet biasa. Oke, boleh tahu nih Ki, untuk menjalankan satu ritual pelet ini ada maharnya kan biasanya? Ada. Boleh dikasih tahu nggak? Oke, jadi gini Kang Oik ya. Jadi kalau saya pribadi dalam menolong seseorang, khususnya hal asmara, itu dasarnya seberapapun mereka punya itu pasti saya akan tolong ya.
Kayak orang yang datang mungkin tidak ada kemampuan untuk membayar mahar, saya akan tolong. Walaupun hanya menggunakan media air 1 gelas, saya akan tolong. Nah, tetapi kalau si klien ini, pasien saya ini ada keinginan secara khusus, Ki, saya pengen diritualin pelet telur itil, tentunya itu ada budget. Ada budget yang harus dikeluarkan, gitu kan. Karena kenapa? Untuk membeli media, untuk jasa dan ritual dan lain-lain. Kecuali dia ingin ngamalin sendiri, ritual sendiri, gitu kan. Yaitu maharnya akan lebih terjangkau, gitu. Tetapi kalau untuk jasa itu paling minim itu di saya 15 juta lah. Paling minim 15 juta sampai ada yang bahkan sampai 50 gitu. Jadi semua itu tergantung dari target dan tergantung keinginan si klien ini gitu. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke sanggahan nih, misalnya orang-orang yang tidak percaya dengan pelet, boleh misalnya kayak gitu ya. Yeah. Karena kan kebanyakan yang saya tahu pelet itu cara kerjanya tuh lebih ke sugesti atau hipnotis gitu. Menurut Kiraman sendiri pelet ini seperti apa berarti cara kerjanya gitu? Iya, jadi semua pelet itu unsurnya apa? Sugesti, hipnotis. Ya, semua unsur pelet apapun itu. Mau pelet yang jalur halus, mau pelet jalur keras, mau pelet birahi, semua dasarnya itu unsurnya hipnotis. Karena kenapa? Karena layaknya kita menghipnotis seseorang dengan menggunakan kalimat-kalimat sugesti. Seperti saya atau Kang Oik sedang menghipnotis seseorang. Misal kita menghipnotis, oke, dalam kehidupan ketiga lu akan cinta dan sayang kepada si A. Dalam kehidupan ketiga lu akan birahi dan nafsu kepada si A tanpa alasan yang jelas dan itu nyata buat lo. Itu sugesti langsung tuh yang dilakukan oleh manusia ke manusia. Nah, perbedaannya dengan hipnotis sugesti langsung dengan pelet yang secara mistik atau secara spiritual, itu kita ada ikatan dengan pihak ketiga. Kodam dari pelet itu sendiri gitu. Jadi kita ada keterikatan atau perjanjian dengan si kodam pelet ini dan kita tugaskan si kodam pelet ini mensugesti seseorang tersebut secara langsung, secara gaib sesuai dengan tujuan dan niat kita. Kalau tujuannya di hal-hal pelet lo itil, artinya kalimat-kalimat disugestikan itu kalimat-kalimat birahi. Nah, kalimat-kalimat birahi ini yang dimiliki oleh si kodam adalah mantra yang kita baca. Jadi mantra ini seakan-akan masuk ke alam bawah sadarnya, terus saja disugesti tanpa sadar. Ibarat kayak orang itu mendengar kayak orang ngomong kotor aja, lama kelamaan kan itu akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Karena gini, karena seseorang itu kalau selama 40 hari terus gitu kan mendengar hal-hal yang sama itu akan terpengaruh, gitu kan. Bahkan saat misal guru saya pernah ngomong kayak gini. Seseorang itu tergantung pergaulannya, gitu kan. Kalau kalian ibaratnya baul dengan baik ya baik gitu. Coba buktikan kalian ibaratnya nggak gini. Seseorang itu akan berubah perilakunya minimal itu 40 hari sesuai dengan lingkungannya, Kang. Nah itu karena kenapa? Karena selama 40 hari itu ada frekuensi energi yang memang sudah nyambung gitu. Kalau nggak percaya buktikan aja selama 40 hari ikutin perilaku sapi kata dia. Pasti selama 40 hari itu kita itu akan berperilaku seperti itu gitu. Jadi apa kaitannya dengan energi pelet? Jadi saat seseorang ini terus disugesti selama 40 hari pasti itu akan tertanam secara maksimal. Karena gini, kayak sugesti aja, sugesti hipnotis. Hipnotis sugesti langsung itu nggak permanen loh. Nggak permanen reaksinya. Gitu kan, misal tadi kita bilang kita suruh si ini biar cinta dan sayang paling lama juga 3 hari atau paling lama juga seminggu. Karena kenapa? Sugestinya sekali. Bayangkan jika sugesti itu dilakukan tiap hari, perpanjang terus itu nggak bakal ada habisnya. Nah begitupun dengan ritual ini gitu kan. Saat kita ritual ini ibaratnya kayak kita mensugesti si target ini setiap malam untuk birahi atau untuk cinta dan sayang kepada si klien kita. Nah di sini timbul nih pertanyaan Niki, maksudnya lebih kayak gimana sih ketika misalnya dalam proses pendekatan kita nih pakai pelet, begitu sudah jadi menikah, apakah pelet itu hilang? Apa gimana Ki? Oke, jadi kalau berbicara masa pelet, semua itu tergantung dari metode dan keilmuan yang digunakan. Gitu. Ada yang memang pelet itu reaksinya hanya 40 hari, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang seumur hidup.
gitu. Semua itu tergantung metode yang digunakan. Nah, tetapi untuk kasus ilmu pelet low etil ini itu minimal ya, saya bilang minimal itu 10 tahun minimal gitu. Kenapa saya bilang minimal? Karena kalau untuk mencapai permanen itu bisa aja. Semua itu tergantung dari si kliennya gitu. Kalau kliennya bilang Ki bikin permanen aja, ya udah permanen gitu. Tapi kalau dari saya pribadi untuk tingkatannya itu untuk low etil itu minimal 10 tahun. Dan habis 10 tahun itu harus diperpanjang atau gimana? Maksudnya harus diritualin lagi atau Betul. gimana? Jadi gini ya Kang. Jadi saya bicara fenomena yang dialami di masyarakat ya, termasuk saya pribadi. Sebenarnya seseorang kalau sudah kena pelet, apalagi sudah 5 tahun, apalagi 10 tahun, itu kan pasti akan sering bersama, akan sering menjalin hubungan asmara. Sebenarnya kalau pelet itu pun hilang, itu nantinya kesananya akan jadi alamiah gitu. Sudah jadi kebiasaan. Betul, kebiasaan. Karena kenapa? Yang membuat tumbuhnya cinta dan sayang di hati itu biasanya karena kenangan. Seseorang nggak bisa move on itu karena kenangan. 10 tahun bos, gitu kan, kena pelet terikat gitu kan. Nggak mungkin nggak yang dekam aja di rumah gitu kan, pasti penuh dengan kenang-kenangan, jalan-jalan, hal-hal indah. Yang dimana dari perjalanan pelet dia ini, setelah peletnya hilang justru ranahnya ke cinta alami. Dan maaf, ada beberapa guru-guru pelet saya yang memang saya kadang silaturahmi ya, ketemu istrinya gitu kan. Jadi karena memang apa ya, peletnya udah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, kadang dari si istrinya nih sok ngomong gitu kan. Kadang saya suka nanya iseng gitu, "Mak, baheula sadar tuh di pelet ke siapa?" gitu. "Mas sadar nggak dulu pas apa?" Emang ibu-ibu, gua mah udahlah di pelet juga gitu ya, udah gitu kan. Ya kalau nggak di pelet mah gua dulu nggak mau kali gitu. Artinya apa? Secara sadar nih orang kayak gini udah sadar Kang, udah sadar gitu kan. Karena kenapa? Iya gua itu dulu di pelet gitu. Kalau nggak di pelet mah gua nggak mau. Sekarang mah berhubung udah tua aja gitu kan. Saya berpikir berarti pelet itu memang ada masanya gitu. Dan kenapa si emak ini masih bertahan? Ya pasti kan karena cintanya udah jadi cinta alami Kang. Gitu. Ya. Masuk sih kalau kayak gitu penjelasannya. Nah terus kalau bisa dibilang nih Ki, selama ada pasien yang datang ke Kiraman ini, ada nggak sih beberapa persentase sih pasien ini bisa gagal ketika meritualkan ini, dan faktornya itu apa biasanya? Jadi persentase dari ritual pelet low etil ini ya boleh dibilang keberhasilan insya Allah 70-80 ya. Oke. Gitu. Jadi saya nggak bilang 100% enggak, karena dalam ritual pelet low etil ini kan harus ada kerjasama antara saya dan si klien, gitu kan. Karena kenapa dalam ritual ini si klien saya ini nggak boleh bertemu Kang, nggak boleh kontekan, gitu. Jadi kalau saya tugaskan kamu jangan ketemu, kamu jangan kontekan, kamu jangan balas chat dia. Selama ritual dia balas, yang ngulang lagi dari awal kita, gitu Kang. Karena memang itu metodenya, prosesnya gitu. Biar apa? Biar dia ngechat duluan gitu si target ini. Kalau si target ini sudah ngechat duluan atau menghubungi duluan, itu pun sebelum ngejawab harus laporan dulu ke saya. Harus seperti apa. Jadi kudu benar-benar dipantau Kang. Jangan sampai salah langkah sedikit pun gitu. Kadang ada aja yang klien itu nggak sabaran, terkesima. Wah, contohnya ada nih klien saya yang cewek lah, belum lama ini. Yang tadinya udah diblokir gitu kan, galau datang ke saya karena takut hamil. Saya takut hamil Ki, ini udah tadi pagi baru nge-WA saya udah telat 1 minggu haid nih gitu kan. Jadi dia tuh ngerasa seneng, tiba-tiba dia itu nge-WA si target ini, kata saya pengen balas Ki, sabar jangan gitu. Karena kenapa? Kita masih proses gitu. Kalau kamu cuman pengen sampai segitu doang reaksinya, ya udah silakan balas gitu. Tapi kalau kamu pengen benar-benar gila, ikuti apa yang saya bilang gitu kan. Saya jamin dia akan benar-benar gila sama kamu. Yang penting kamu ikutin apa yang menjadi tugas saya. Jadi semua itu tergantung dari si kliennya Kang. Gitu keberhasilannya. Asal nurut di bab itunya aja ya. Karena kadang orang itu nggak sabaran. Nggak sabaran ya. Gitu kan. Baru ngeliat, dia tiba-tiba senyum ke gua nih. Nah, manusiawi ya. Namanya orang tuh pasti, gitu kan. Tapi kan padahal itu tuh belum apa-apa gitu. Harus sabar. Karena orang itu punya benteng kritis, punya rasa gengsi. Gitu kan. Cewek seneng ke cowok,
tetap punya rasa gengsi. Nggak mungkin ujuk-ujuk ayo nggak mungkin gitu. Pasti kan ngasih kode dulu, ngasih aba-aba dulu gitu. Sama lelaki juga ada yang seperti itu. Nah kalau di zaman sekarang nih kan lagi marak-maraknya kasus perceraian tuh banyak Ya, Apakah ilmu pelet ini bisa menjadi jalan keluar ya? Selain yang saya tahu ada puter giling tuh. betul. Gimana menurut Ki Irman nih? Ya sangat bagus gini, karena gini, puter giling itu sebenarnya kalau kalian tahu itu kan bahasa umum, cabangnya itu kan banyak. Salah satu cabangnya adalah pelet lu itil gitu. Jadi pada saat seseorang yang sudah berumah tangga lalu bercerai atau terjadi keretakan, jadi pelet lu itil ini bisa jadi jalan solusi untuk merekatkan kembali hubungan rumah tangga. Justru itu merupakan jalan yang bagus gitu. Jadi nggak masalah gitu. Walaupun sudah berumah tangga, retak kita pakai pelet itil, ya insya Allah aman-aman aja, justru baik gitu kan. Karena kenapa? Untuk melanggengkan hubungan gitu kan. Oke. Kirman untuk terakhir ada nggak yang mau disampaikan buat sobat kumis di rumah nih masalah pelet ini? Mungkin gimana baiknya ataupun saran-saran dari Kirman buat anak-anak ABG mungkin ya yang masih penasaran dengan kisah cintanya gitu. Iya betul. Silakan Jadi Ki. teman-teman, khususnya teman-teman kumis ya. Jadi yang harus mesti kita pahami saat kita membahas pelet itil itu, jangan membayangkan seakan-akan kayak kita ngelihat cewek di jalan kita pelet langsung mau diajak gini, enggak ya. Karena bagaimanapun seseorang itu bereaksinya akan sesuai dengan spiritual mereka. Kalau kita meletnya maaf PSK atau jablay, nggak perlu dipelet, pakai duit juga bisa gitu. Tetapi untuk hal pelet itil ini tentunya kita harus mendapatkan bimbingan juga praktisi yang memang benar-benar ahli. Karena kalau tidak benar-benar paham dalam proses ritualnya, mending kalau gagal doang. Khawatirnya adalah berbalik ke diri sendiri. Jadi sebelum kita melakukan ritual pelet itil, pastikan orang tersebut benar-benar paham dan memahami konteks dari ilmu pelet itil itu sendiri. Baik. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kirman. Semoga ada pelajaran dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kirman, makasih udah mampir ke Kumis. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube Nelayan Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.